Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalallahu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufun rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita selalu meningkatkan iman kita, takwa kita, rasa syukur kita atas segala nikmat Allah yang sampai hari ini hanya dengan nikmat-nikmat itulah kita bisa menyempurnakan amal-amal soleh, amal-amal ibadah kita.
Dengan nikmat-nikmat itulah kita dimudahkan oleh Allah untuk selalu taat, selalu dalam keadaan beramal soleh mencari akhirat. Kemudian bersalawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, perbanyaklah salawat atasku terutama di hari Jumat, karena sekali kalian bersalawat di mana saja kalian berada, Allah akan bersalawat kepada kalian 10 kali. Salawat Allah kepada kita yang bersalawat itu artinya rahmat dan maghfirah dari Allah. Dalam khutbah singkat kita ini kita akan sedikit, bukan menguraikan, mengingatkan suatu judul, rindu keberkahan Ramadan. Tidak berapa lama lagi, tidak terasa Ramadan sangat-sangat sudah dekat. 12 hari lagi itu tidak lama. Bagaimana judul ini bisa kita amalkan ketika nanti kita berada di bulan Ramadan? Khatib mengajak saudara-saudara sidang Jumat untuk sama-sama merindukan keberkahan Ramadan. Kenapa tidak berkah itu Ramadan? Kenapa tidak kita rindukan? Karena Allah mengatakan dalam suatu hadis qudsi bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh keberkahan. Keberkahan dari Allah. Keberkahan itu adalah suatu kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, yang terus berkembang dan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Keberkahan itu nanti baru kita bisa lihat. Dalam suatu hadis qudsi dikatakan, Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan Ramadan itu penuh dengan keberkahan apabila dilakukan dengan iman dan ihtisab. Ini persyaratannya biar dia berkah. Dengan iman dan ihtisab, ikhlas karena Allah, kemudian mengharap ganjaran khairat, keberkahan-keberkahan yang Allah karuniakan selama bulan Ramadan. Di mana dia berkah? Faradallah azza wa jalla alaikum siyamahu. Bulan Ramadan itu berkahnya Allah mewajibkan puasa atas kalian, wahai orang-orang yang beriman. Ini berkah yang pertama. Yang beriman diwajibkan oleh Allah untuk melakukannya, dan yang beriman menyambut kewajiban itu dengan rindu dan senang sekali. Kemudian selama bulan Ramadan tuftahu fihi abwabul jannah. Ini yang paling berkah selama Ramadan. Kalau 29 hari, selama 29 hari. Kalau 30 hari, selama 30 hari. Pintu surga tidak pernah ditutup oleh Allah. Mau masukkah kita dengan amal-amal soleh khairat di bulan Ramadan atau tidak masuk? Allah kasih pilihan. Tapi Allah tidak tutup itu pintu selama Ramadan.
Ini luar biasa, ini berkahnya ini. Yang berhak membuka pintu surga hanya Allah. Dibukakan pintu surga itu bagi orang yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup rapat di situ pintu-pintu neraka. Allah menutup untuk berkah. Pintu surga dibuka, terbuka lebar. Mau siang, mau malam, mau masuk, siapkan. Rindulah dengan keberkahan Ramadan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan yang penuh keberkahan itu dari Allah, ada suatu malam apabila kita beramal ibadah di sana. Amal ibadah itu sangat-sangat luas. Mau salat, mau tilawah, mau qiraah, mau sedekah, mau zikir saja, mau melakukan kebaikan-kebaikan, nolong orang. Di sana kita dikasih keberkahan oleh Allah yang tidak ditemui di bulan manapun kecuali bulan Ramadan. Siapa yang beramal di sana, samalah dia beramal dengan apa? Dalam seribu bulan. Dihitung-hitung 1000 bulan itu 83 tahun. Hanya satu malam. Makanya carilah Lailatul Qadar itu. Jangan tidak dicari. Kalau mau keberkahan, mau rindu Ramadan, siap-siap dari sekarang. Dari sekarang kita sudah disuruh oleh Rasulullah untuk siap-siap menghadapi Ramadan. Rasulullah sudah kasih contoh. Contohnya apa? Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kata Rasulullah, kenapa banyak puasa? Rasulullah sampai-sampai menurut hadis riwayat Aisyah hampir penuh puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Ini adalah amalnya Rasulullah. Kalau ada orang yang mengatakan tidak boleh puasa setelah pertengahan Sya'ban, ini hadis Aisyah ini membantah itu. Apalagi orangnya sudah terbiasa puasa Ayyamun Bait, apalagi dia terbiasa puasa Daud. Disuruh karena apa? Banyak kata Rasulullah manusia lalai di bulan Sya'ban. Banyak lalai di bulan Sya'ban. Di bulan Rajab dia sungguh-sungguh, bulan Sya'ban lupa. Nah, ini namanya tidak mengikuti sunnah. Di bulan Sya'ban ini diangkatlah amal seseorang, diangkat Allah ke langit, maksudnya diterima oleh Allah. Diterima Allah. Maka kata Rasulullah, saya ingin amalku diangkat ketika aku berpuasa. Kenapa Rasulullah pilih puasa? Karena kalau beliau tidak puasa, ya sholat pastilah, zakat pastilah, sedekah pastilah, tilawah pastilah, tahajud pasti. Tapi kalau dia puasa, semua yang dilakukan tadi akan berganda-ganda, berlipat ganda. Aku berpuasa, aku ingin amalku diangkat ketika aku berpuasa. Ini Rasulullah, kebiasaan Rasulullah, sunnahnya Rasulullah adalah beramal dalam berpuasa. Kemudian faman haruma khairuhu faqad hurim. Siapa yang tidak mau mencari keberkahan Ramadan itu, termasuk tadi malam Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahrin tadi, maka dia tidak akan menemui keberkahan ataupun kebaikan-kebaikan di bulan lain. Walaupun bagaimana dia, kalau dia tidak mau mencarinya di bulan Ramadan. Perhatikan ini. Jangan tidak berebut malam Lailatul Qadar yang lebih baik. Kemudian dilanjutkan, ada suatu hadis yang mengatakan di malam-malam bulan Ramadan itu
Allah memerintahkan malaikatnya untuk berseru. Ini Allah membukakan pintu keberkahan selama Ramadan. Kita tidak capek-capek, kita hanya lakukan amal, siapkan jasad, siapkan roh, siapkan iman. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Setan dibelenggu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru kita kaum mukminin, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Hei yang ingin amal-amal soleh di bulan Ramadan, di luarnya, terutama bulan Ramadan, aqbil, hayo mari saya sambut amal-amal soleh kalian. Hai yang ingin kejahatan-kejahatan, tidak mau beramal soleh, aqsir, cukupkan segitu. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kullu amali ibnu adam lahu illa as-siyam. Semua amal Adam, amal anak Adam, semuanya tahu dia ganjarannya itu. Tahu ganjarannya. 10 kali, 100 kali, 700 kali, tahu ganjarannya. Kecuali puasa, fa innahu li. Puasa itu milikku, aku yang akan memberi keberkahannya. Tidak siapa-siapa, enggak ada campur tangan malaikat. Fa ana ajzibi, saya yang akan memberikan ganjarannya. Coba langsung dari Rabbul Alamin kepada orang yang mukmin yang berebut di bulan Ramadan, ketika pintu surga dibuka lebar, 8 pintu surga dibuka sepanjang hari, sepanjang malam. Luar biasa. Keberkahan Ramadan ini luar biasa. Jangan tidak rindu, jangan tidak berebut. Seorang yang berpuasa karena iman dan ihtisab, itu siang malam dihabiskan dosanya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siang dia berpuasa, diampuni dosanya. Apa yang berlalu setahun yang lalu diampuni dosanya. Man qoma ramadhana, siapa yang qoma Ramadan, mendirikan malam-malam Ramadan, tadi siang berpuasa, diampuni semua dosa. Kemudian malam qiyamul lail, malam berjaga-jaga untuk menghidupkan malam dengan ibadah. Mau qiyamul lail, mau tilawah, mau kajian, mau apa saja, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kuncinya lakukan karena iman dan ihtisab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahullah rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad. Ayuhan nas, ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah untuk menghadapi suatu hari. Tidak ada yang bisa membela kita, tidak ayah kita, tidak ayah kandung, tidak anak kandung. Bertakwalah. Kita simpulkan rindu keberkahan Ramadan.
Allah Subhanahu wa taala mengundang kita untuk masuk surga. Di antara undangan itu kita bisa hadiri dengan beramal di bulan Ramadan. Beramal di bulan Ramadan, undangan masuk surga dari Allah. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengundang kalian wahai orang-orang mukmin. Yad'u itu dakwah, undangan, menyeru, mengundang kalian. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan untuk memenuhi undangan ini, Allah memberi hidayah kepada kalian. Man yasha', siapa yang Dia kehendaki. Bisakah kita masuk kepada kehendak Allah? Bisa masuk. Bisa masuk ke kehendak Allah. Bagaimana caranya? Man yuti'illah war rasulah faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ini undangan ini bisa dipenuhi dengan apa? Kita masuk kepada kehendak Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Maka mereka itulah yang dapat hidayah. Dan mereka itulah nanti yang beserta siapa? Ma'an nabiyyin, dengan para nabi. Bayangkan, kita orang mukmin, manusia biasa, manusia miskin, tidak punya apa-apa, bisa dengan beserta nabi di yaumul qiyamah. Bukan di dunia nggak mungkin lagi, sudah nggak ada nabi. Wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiqin, selalu benar dalam hidupnya. Ini yang kita ikut, ini yang kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin. Siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, dan para syuhada. Syuhada itu orang yang berperang di medan perang untuk mengangkat, meneruskan kalimatullah la ilaha illallah. Wassalihin, dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman beribadah, teman untuk dicontoh supaya bisa mengabulkan undangan Allah masuk surga. Wa hasuna ulaika, itulah yang terbaik. Rafiqa, teman yang terbaik. Jadi pilih teman yang terbaik untuk menghadiri undangan Allah. Surat An-Nisa 69. Wallahu yad'u ila daris salam. Surat Yunus ayat 25. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana faghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana ij'alna muqiminas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.